upaya mereka. Kalau dulu misalnya upaya mereka dengan jalan kekerasan, tapi yang sekarang terjadi dia melakukan dengan pendekatan yang lembut, halus, tidak diketahui. Itulah yang disebut dengan soft power. Antara lain apa yang dilakukan? Dia melakukan fitnah. Dia melakukan upaya adu domba. Dia melukakan pecah belah golongan-golongan yang ada. Selain itu, dia juga melakukan infiltrasi, penyusupan. Penyusupan kemana? Penyusupan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita yang keren ini bersama Bang Gamari Sutrisno ya, dari alumni Perguruan Tinggi Bersatu atau APTB. Bagi teman-teman yang bergelut di dunia politik mestinya tahu siapa ini Bang Gamari. Bang Gamari ini dulu menjadi anggota DPR MPR di era Pak SBY dan Pak Jokowi pertama ya. Pokoknya ternyata wakil rakyat teman-teman ya, dan salah satu tokoh di salah satu partai Islam yang kita nggak usah sebutin namanya. Dan tokoh Islam Indonesia. Nah, hari ini kita akan bicara, kita akan lagi-lagi ini soal kegelisahan para tokoh-tokoh senior ya dengan keadaan bangsa kita saat ini. Ya, kegelisahannya itu apa? Banyak banget kalau kita bicarakan bisa nggak habis-habis sih. Tapi kita ingin tahu sih kegelisahan yang paling menggelisahkan saat ini nih dari Bang Gamari ini. Apa Bang dengan kondisi bangsa saat ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sahabat yang saya hormati, bila kita mencermati perjalanan bangsa sampai saat ini, maka sesungguhnya kita sangat prihatin. Keprihatinan yang saya rasakan sebagai anggota atau warga bangsa adalah keprihatinan yang telah terjadi pada saat sekarang. Adanya banyak penyimpangan dari dasar dan ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah jelas bagi kita kemana arah bangsa ini dan bagaimana kita mengelolanya. Sehingga dengan demikian ada amandemen yang pernah dilakukan sampai 4 kali, tapi ternyata belum bisa diimplementasikan sebagaimana roh yang ada dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Oleh sebab itu, kita harus kembali kepada amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu, sehingga tujuan kita berbangsa dan bernegara ini bisa segera tercapai. Dengan demikian maka kita harus mengevaluasi bagaimana caranya agar Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara ini tidak terancam keberadaannya. Karena kalau sampai terancam keberadaannya, maka sungguh ini sangat mengkhawatirkan. Dan bahkan tidak berlebihan kalau saya mengatakan akan menuju jurang kehancuran bangsa ini. Sebab itu kita bersama-sama untuk kemudian mempertahankan ideologi dan dasar negara kita ini untuk kita implementasikan bersama. Kenapa kemudian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu terancam? Karena memang ada paham yang menurut saya, walaupun yang bersangkutan atau pihak yang mengatakan itu adalah merasa paling Pancasilais, paling NKRI, tapi dalam prakteknya justru berbeda dari kenyataan yang seharusnya. Nah, kalau kemudian kita perhatikan kenapa seperti itu? Itulah ciri-ciri sebuah golongan atau individu yang memang berbeda apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat. Dan ini sangat berbahaya. Orang yang demikian itu secara singkat bisa dikatakan golongannya para pengkhianat atau orang-orang munafik. Oleh sebab itu, pengkhianat dan munafik
ini sungguh-sungguh bisa mengancam keberadaan bangsa dan negara Indonesia yang berideologi Pancasila. Bapak, Ibu, sahabat yang saya hormati, kekhawatiran saya ini mungkin juga menjadi kekhawatiran banyak pihak. Kenapa? Karena pada faktanya, misalnya saja, belum lama ini kita mendengar ada upaya untuk melakukan membuat undang-undang RUU yang pernah heboh dengan judul RUU BPIP. Rancangan undang-undang BPIP yang kemudian dirubah menjadi HIP karena ada resistensi dari publik yang menurut pendengaran saya ini menjadi salah satu prolegnas. Dan seperti diketahui, salah satu isi daripada RUU itu adalah adanya keinginan untuk merubah Pancasila menjadi Trisila dan Trisila menjadi Ekasila. Artinya apa? Artinya kalau dari Pancasila menjadi Trisila dan kemudian menjadi Ekasila, maka sudah barang tentu sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, itu dengan sendirinya tidak ada. Dan itu sudah pasti menyimpang daripada Pancasila yang sebenarnya, yaitu Pancasila yang sudah disepakati dan sekarang menjadi dasar negara kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tanggal 18 Agustus 1945. Nah, upaya ini bukan hanya mimpi, tapi upaya ini memang kita bisa tenggarai. Lalu siapa yang mengupayakan itu? Tentu adalah pihak-pihak yang tidak menyukai adanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apakah ada? Ada. Walaupun faham komunis dan Partai Komunis Indonesia sudah dibubarkan, sesuai dengan ketetapan MPR nomor 25 tahun 1966, tidak berarti bahwa paham itu sudah tidak ada. Tidak ada. Betul. Paham komunis tetap akan berkembang dan itu bisa ditengarai dari upaya mereka. Kalau dulu misalnya upaya mereka dengan jalan kekerasan, tapi yang sekarang terjadi dia melakukan dengan pendekatan yang lembut, halus, tidak diketahui. Itulah yang disebut dengan soft power. Antara lain apa yang dilakukan? Dia melakukan fitnah. Dia melakukan upaya adu domba. Dia melukakan pecah belah golongan-golongan yang ada. Selain itu, dia juga melakukan infiltrasi, penyusupan. Penyusupan kemana? Penyusupan ke baik itu eksekutif, legislatif, di lembaga swasta juga dia masuk ke Ormas, ke Orpol, ke LSM, dan juga ke organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lainnya. Dan cara-cara yang mereka lakukan memang nampaknya benar. Tapi sebenarnya kebenaran yang dia sampaikan adalah kebenaran yang menyesatkan. Oleh sebab itu mereka lakukan upaya untuk membuat opini melalui propaganda mereka dengan cara membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Dan ini dilakukan dengan berbagai cara. Dia tidak secara langsung, tapi juga menggunakan tokoh-tokoh yang bisa dia pengaruhi untuk membicarakan itu. Misalnya saja sekarang di kalangan umat Islam, salah satu agama yang paling besar di negeri kita, mereka berusaha untuk memecah belah, mereka berusaha untuk mengadu domba. Ketika sampai di situ kemudian tidak berhasil, mereka melakukan usaha yang lain, termasuk juga penangkapan, penahanan dan sebagainya. Nah, ini kenapa? Karena memang mereka tidak menyukai adanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 di negeri ini. Oleh sebab itu, faham komunisme, Marxisme, Leninisme ini masih tetap hidup. Lalu apa yang kita lakukan? Ya kita harus mencegah, kita harus mengantisipasi, kita harus bersatu melawan faham yang seperti itu, yang memang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya terus terang sangat mencurigai dan sangat kuat keyakinan saya RUU HIP sekarang namanya adalah salah satu upaya melalui
undang-undang, sehingga undang-undang ini menjadi dasar legal formal di dalam rangka turut serta mengelola negara ini. Dan kalau itu kita biarkan sangat berbahaya, dan kita harus bersama-sama untuk menghadapinya agar ini tidak terjadi. RUU HIP ya, dulu kan BPIP, nah sekarang ini kan dirubah judulnya saja, isinya masih tetap sama gitu. Sehingga dengan demikian maka semua pihak ini harus mewaspadai. Sekarang ini seakan-akan isu RUU HIP sudah nggak begitu terdengar. Oh, kita dengar terorisme. Nah, sekarang yang kita dengar adalah isu-isu terorisme, radikalisme, dan itu yang menjadi target operasional mereka adalah tokoh-tokoh atau ulama, ya, yang menjadi targetnya untuk kemudian orang tidak lagi berfokus kepada cara-cara yang digunakan oleh orang-orang komunis tadi di dalam rangka membuat undang-undang, gitu. Ya, ini yang kita tidak boleh membiarkan begitu saja berlaku, ya. Artinya apa? Semua pihak harus mencermati semua itu. Nah, selain itu, ya, ini kan ada isu hangat yang senada terkait dengan pembuatan RUU itu. Iya. Ya, isu yang hangat adalah akan membuat PPHN. Pokok-pokok haluan negara. Ya. Apa bedanya dengan GBHN? Ya, itu dia. Itulah makanya kemudian mau melakukan amandemen seperti itu, dan kemudian masalahnya bukannya kita menolak atau menerima. Amandemen terbatas yang katanya hanya PPHN. Kita patut bertanya, apa benar hanya PPHN saja? Atau agenda yang tersembunyi di balik itu? Hidden agenda. Ada hidden agenda. Karena apa? Bisa saja terjadi perkembangan pembahasan nanti, ya, dimasukkan adanya pasal terkait dengan masa jabatan presiden. Walaupun Presiden Jokowi tidak setuju, dia tidak mau. Tetapi kalau kemudian ada alasan lain dan undang-undang sudah ditetapkan, ya, bisa saja terjadi. Nah, ini kita harus mencermati perkembangan perjalanan bangsa ini. Jangan sampai menyimpang dari apa yang seharusnya. Kalau itu terjadi, maka kita kan sulit untuk mempercayai program-program dan kebijakan yang dilakukan pemerintah selama ini. Loh, bukannya tidak ada alasan. Publik sudah mengetahui berapa banyak janji yang sudah dipenuhi dan berapa banyak janji yang belum dilaksanakan. Ya, apa kita masih percaya lagi? 3 tahun lagi. Ya, 3 tahun. Periode ketiga. Nah, saya bisa menyimpulkan di Indonesia ini sebetulnya sudah terjadi krisis kepemimpinan. Karena apa? Karena adanya social distrust. Ketidakpercayaan masyarakat kepada siapa? Pada the leader. Pada leader dan juga terhadap lembaga legislatif, lembaga eksekutif, juga yudikatif. Sudah barang tentu kalau masyarakat sudah tidak percaya lagi, ya, mengenai kepemimpinan baik yang ada di legislatif, eksekutif dan yudikatif, maka kita semakin jauh daripada tujuan bangsa atau tujuan berbangsa dan bernegara ini. Sebab itu saya ingin menyampaikan, Bapak-bapak, ibu-ibu maupun sahabat yang saya hormati, ciri-ciri kebangkitan komunis gaya baru. Wah, ini ada kaitannya. Kaitannya ini adalah salah satunya melakukan perubahan undang-undang. Undang-undang ini menjadi dasar penyelenggaraan negara. Oke, jadi hidden agendanya ini sebenarnya hidden agendanya KGB. Wah, ini menurut saya di belakang itu ada agenda tersembunyi yang kemudian secara ini kan yang soft power kan seperti itu. Orang tidak menyadari, ya. Masyarakat tidak menyadari ada agenda tersembunyi yang bisa mengancam kehidupan berbangsa dan negara, antara menyimpang daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Nah, ini ya catatan saya dari perjalanan bangsa. Di samping itu ada yang lebih berbahaya lagi. Apa yang berbahaya? Demokrasi hanyalah demokrasi semu dan demokrasi palsu, demokrasi yang sebetulnya sudah mati. Karena kebebasan sudah tidak ada lagi. Kebebasan berpolitik. Pemilu hanya jadi stempel. Pemilu hanya jadi stempel. Jadi
Demokrasi dalam arti yang sebenarnya, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, itu hanya sebagai slogan saja. Lalu bagaimana caranya kemudian seorang pemimpin terpilih secara demokratis, tetap dia berpikir demokratis? Ini yang tidak mudah. Kaitannya nanti dengan masalah pemilihan umum, pemilihan presiden. Jadi kalau presiden dipilih, seperti juga sistem yang ada sekarang, ya, itu juga tidak menjamin. Misalnya pemilihan langsung, apakah menjamin calon presiden yang terpilih menjadi seorang presiden yang demokratis? Saya kasih contoh misalnya di negeri lain. Dulu Hitler, ketika dia mau menjadi pemimpin dengan cara kudeta, gagal dia. Lalu kemudian dia berhasil setelah mulai proses demokratis. Tapi begitu dia menjadi pemimpin, dia menjadi diktator otoriter. Nah, sekarang Anda perhatikan di Indonesia kayak gitu kagak gitu. Anda yang menilai. Teman-teman jawab sendiri ya. Itu Hannah Arendt pernah bilang seperti itu. Jadi kaum revolusioner when they are berkuasa, mereka kemudian being otoriter juga. Ya, itu sebabnya kita harus mengevaluasi mengenai sistem pemilihan presiden maupun demokrasinya kita revisi. Bukan demokrasinya sudah benar. Tapi bagaimana praktek demokrasi itu benar-benar dilaksanakan. Nah, sebenarnya amanah Pancasila itu sudah jelas pasal 4 ya, yang sudah disebutkan di situ, itu adalah azas demokrasi ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itulah demokrasi. Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tapi kenapa diperhatikan hikmat dan kebijaksanaan itu diduluin sebelum permusyawaratan perwakilan? Artinya apa? Berbasis pada norma-norma dan nilai-nilai yang mengakar di kita. Betul. Salah satunya religion. Ya, betul. Nah, gitu. Nah, apakah kemudian kita sudah melaksanakan seperti itu? Nah, itulah saya katakan dari awal. Sepanjang perjalanan kita ini sudah banyak penyimpangan ya terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, kepada siapapun, pihak manapun, tokoh, ulama, akademisi, politisi, dan siapapun atau aktivis demokrasi yang ingin kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli melalui cara adendum, saya sangat sepakat dan saya sangat mendukung itu ya, dan itu sangat dimungkinkan. Asli, yang asli, tapi bukan yang 2002 ya. Bukan yang asli dengan cara adendum, bukan amandemen. Amandemen beda dengan adendum. Yes. Amandemen adalah perubahan ya, terhadap undang-undang. Perubahan permanen, termasuk intinya. Tapi kalau adendum tidak, aslinya tetap. Ya, adendum itu aslinya tetap. Pancasila, Undang-Undang Dasar yang asli tetap. Cuma ada penyempurnaan terhadap pasal-pasal. Jadi tidak dihilangkan itu. Yes. Amandemen itu kan dihilangkan. Yes. Ya, ini tidak dihilangkan. Jadi pasal-pasalnya tetap seperti pasal asli, tapi ada adendum. Nah, begitulah yang dilakukan oleh negara-negara lain, termasuk Amerika. Jadi bukan dirubah isinya, isinya tetap, tetapi dia lakukan penyempurnaan. Dua-duanya sama-sama perubahan, tapi perubahan ini kan berbeda. Perubahan dalam arti menghilangkan, lalu diganti, atau perubahan menyempurnakan, menambah. Ya, gitu. Nah, ini yang kemudian perlu kita lakukan, dan saya sangat mendukung kalau ada pihak yang seperti itu, karena ini menjadi diskursus ini masalah amandemen dan adendum. Ya, kalau saya pribadi setuju dengan langkah kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli dengan cara adendum. Ya, saya setuju seperti itu. Tapi apapun masalahnya, ini kan masalah terminologi. Tapi yang jelas intinya adalah mari kita bernegara dan berbangsa sesuai dengan dasar dan falsafah bangsa kita. Jangan kita menyimpang dari itu. Nah, kalau itu dibiarkan, saya katakan ini bisa menjadi kejadian yang menuju ke arah kehancuran bangsa kita. Oke, Bang, silakan. Saya ingin berpesan juga kepada Bapak, Ibu, sahabat yang saya hormati. Kita harus lebih cerdas. Kita harus lebih arif dan bijaksana di dalam menyikapi masalah yang sekarang sedang terjadi. Karena apa? Karena cara-cara yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak menghendaki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli ini dilaksanakan dengan murni dan konsekuen, itu sedang bangkit dan berusaha untuk tidak melakukan
pengamalan Pancasila yang sebenarnya. Nah, apa buktinya? Mereka ini selalu berusaha untuk memecah belah, mengadu domba, ya, sesama bangsa, sehingga persatuan dan kesatuan ini menjadi terancam. Dan itu sangat bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kemudian yang harus kita hati-hati adalah bahwa mereka ini menyusup dan masuk ke berbagai lini dan elemen dengan faham mereka yang kalau kita tidak cermati betul, kita bisa terbawa oleh faham mereka, ya. Betul. Karena apa? Karena misalnya saya kasih contoh, mereka yang anti Pancasila ini atau yang berfaham ateis itu, dia bilang apa yang disampaikan para tokoh, kiai, ulama itu hanya dongeng. Dongeng. Iya, dongeng. Itu apa, neraka, surga, akhirat itu hanya dongeng. Tapi mereka yang dia tidak menyatakan dirinya komunis, ya, kita ini perlu realita, bukti yang konkret, apalagi di dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia. Ya. Itu yang dia tunjukkan. Itu dia tidak lagi mempercayai hal-hal yang gaib itu sebagai itu. Ya, misalnya kiamat tidak ada, akhirat tidak ada, dan hati-hati dengan itu semua karena mereka berusaha untuk menyesatkan. Ya. Dan itu yang kita juga prihatin juga. Ada tokoh atau ulama yang terpengaruh dan kemudian menyebarluaskan kepada umat. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Sebab itu kita kalau secara konsekuen melaksanakan Pancasila dengan benar, insya Allah Indonesia ini akan segera mencapai tujuannya, ya. Keren. Ya, gitu. Ada satu lagi. Ya, silakan. Pada Bapak, Ibu dan sahabat. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 96 menyampaikan pada kita, dan insya Allah kalau kita laksanakan Allah jamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amana wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard. Jika sekiranya sebuah negara masyarakatnya beriman dan bertakwa pada Allah, la fatahna alaihim, Allah pasti barakatim minas samawati wal ard, memberikan keberkahan dari langit dan muka bumi. Beriman dan bertakwalah kepada Allah, dan itu adalah sila pertama Pancasila, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bagaimana dia mau menghapuskan itu? Makin sengsara bangsa kita, tidak akan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya ingatkan. Kita meyakini itu, mereka kita meyakini itu, ya mereka nggak meyakini. Dan itu sebetulnya, maka itulah kompromi kita menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta itu, agar umat beragama yang lain, ya, juga dia beriman dan bertakwa sesuai dengan agama. Silahkan, ya, Islam tidak akan mengganggu, gitu ya. Jadi kami berislam dengan ajaran Islam, mereka yang non-Islam silahkan. Itu kompromi kita, sehingga dengan demikian NKRI ini bisa tetap kita jaga, ya, persatuan dan kesatuannya, walaupun kita berbeda dalam agama. Sebab itu kerukunan beragama di Indonesia ini jangan diporak-porandakan oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan Pancasila. Nah, itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan dan hidayah kepada kita, kepada seluruh bangsa ini untuk selalu berjalan di jalan yang benar. Dan insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh berdoa, Allah akan mengijabah apa yang kita upayakan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Panjang sekali, tapi cukup jelas, ya. Duduknya di mana, ideologinya di mana, dan yang lebih terpenting adalah mengingatkan supaya bangsa ini tidak terpuruk sebenarnya, ya. Kita terlalu percaya pada tokoh-tokoh senior kita bahwa dengan pengalaman mereka bertahun-tahun di organisasi, di pemerintahan, di legislatif, pastinya sudah lebih banyak tahu dari teman-teman yang masih muda. Oke, segitu saja. Kita akan bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya bersama para tokoh-tokoh dari APTB ini, ya, tokoh-tokoh yang pintar-pintar, sudah cerdas, dan juga sangat berpengalaman. Semoga bermanfaat kontennya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, ya. Share itu channel ini, konten ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.